sudah masuk secara resmi ke Komnas HAM dengan surat pada tanggal 3 Juli 2025. Setelah proses penunjukan hingga pengukuhan areal itu dilakukan dengan benar, maka nggak akan pernah ada orang terjebak di dalamnya. Tapi ini dibiarkan. Inilah yang kemudian di label menjadi perambah. Masuk secara resmi ke Komnas HAM dengan surat pada tanggal 3 Juli 2025. Cukup lama, yang besar 17. Ini sudah masuk, dan kalau tidak salah ini memang sudah terregister, artinya sudah tercatat di Komnas HAM sebagai aduan resmi. Dan menindaklanjuti pertemuan atau diskusi kita kemarin, Pak Jis ya, dan teman-teman semua nih, ketika menindaklanjuti itu, tentunya Komnas HAM akan segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Kalau masalah persoalannya, artinya substansi aduan, saya kira kemarin juga sudah banyak Bapak sampaikan ya, Pak Jis sudah menyampaikan. Meskipun kalau teman-teman yang dari Komnas HAM mungkin baru sebatas dari laporan tertulis ini, tetapi pada intinya yang kami pahami kan sekarang ini memang lagi ada penertiban oleh Satgas PKH di kawasan Taman Nasional Tesonilo, yang sebenarnya secara de facto kawasan Taman Nasional Tesonilo ini sudah banyak penguasaan, pemanfaatan oleh warga masyarakat setempat. Tetapi karena Satgas PKH ini dalam rangka melaksanakan Perpres nomor 5 ya, mereka kan intinya sepanjang artinya warga masyarakat ini tidak memiliki alas hak, dan sepanjang lahan yang ditempati dan kuasa ini masih berstatus kawasan, mereka tahunya itu berarti tindakan yang ilegal. Dan rencana kami akan mengundang pihak Satgas PKH, pihak agar BPN yang mengeluarkan sertifikat. Saya ingin mendengar dulu aspirasi ya sejujurnya lah ya, seperti apa sebenarnya kondisi. Tapi sebelum administratif, saya ingin dengar dulu mungkin dari Pak Ajis dan teman-teman berkaitan dengan aduan bawah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prabianto dan semua keluarga besar Komnas HAM yang sudah menerima kami di sini. Kami berusaha untuk memandang persoalan ini dari sudut yang netral, meskipun kami sebagai katakanlah merasa menjadi objek atas aturan yang dijalankan oleh Satgas gitu. Kami kemudian mencoba Pak mencari tahu regulasi-regulasi yang berkaitan dengan apa yang sedang kami alami. Meskipun kalau dari riwayat, dari sejarah, sebelum tahun 2000 masyarakat sudah ada. Sebelum tahun 2000? Iya, sudah ada di landscape Tesonilo, dan bahkan di areal yang kemudian dijadikan Taman Nasional Tesonilo. Ya. Bermula dari perladangan berpindah-pindah, Pak. Itu karena kalau dari sisi adat, areal itu dibebani oleh hak-hak wilayah. Kenapa? 2009? 99 Pak. Tahun 1999. Itu Perda Kabupaten Kampar. Kenapa? Karena Pelalawan itu dulunya masuk dalam Kabupaten Kampar, Pak. Jadi masuk kabupatennya Kampar atau Kerinci? Dulunya Kabupaten Kampar. Pemekaran. Terus ada Pahlawan itu kayaknya? Iya. Yang industrinya RAPP itu Pahlawan kan? Iya, Kerinci Pak. Kerinci. Ibu kota Kabupaten Semalam itu Pemekaran Kerinci. Areal itu dibebani oleh hak-hak wilayah dari 3 persukuan besar. Ada Petalangan, ada macam-macam di sana, Pak. Dan itu beririsan dengan, kalau kita mengacu pada sejarah kerajaan, itu beririsan antara kerajaan Pelalawan dengan kerajaan Gunung Sailan. Gitu. Nah, oleh karena itu dibebani hak wilayah, nah ada kebiasaan di Riau itu bahwa masuknya masyarakat yang datang itu disambut dengan tangan terbuka oleh masyarakat tempatan, karena memang banyak daerah-daerah di sana itu gimana caranya supaya kampung kami ini ramai, biarlah orang datang gitu kan. Jadi
Artinya di situ adalah bahwa masyarakat yang datang itu dia tidak merambah, tapi diberikan ruang oleh masyarakat setempat untuk mereka memulai kehidupan baru di sana. Kalau dalam istilah adat istiadat di sana kan itu kita bayar namanya pancung alas. Oleh perkembangan zaman ini kan dikatakanlah pembelian kan gitu. Lalu perusahaan juga membuka jalan koridor, membelah Taman Nasional, itu semakin membuat masyarakat tergiur untuk berdatangan ke sana, melanjutkan hidup gitu. Lalu kenapa yang sampai kemudian masyarakat masuk ke Taman Nasional? Nah, sedikit bisa saya ceritakan bahwa Riau ini tergolong unik. Dari 8,6 juta hektar luas daratan Riau itu 5,4 juta hektar dia sudah menjadi kawasan hutan. Nah, 5,4 juta hektar ini terbagi-bagi lagi. Ini berdasarkan SK terakhir ya? Ini berdasarkan SK 903 tahun 2016. Kalau kita mengacu pada SK 173 tahun 86, dari 9,6 jutaan luas areal yang pada saat itu Provinsi Riau Kepulauan dan Riau masih menyatu, itu semuanya kawasan hutan. Meskipun dalam uraiannya sekitar 4,3 atau 4,4 jutaan itu sudah menjadi APL strip HPK. Nah, di SK itu APL itu strip HPK, tapi dia masuk dalam fungsi kawasan hutan. Gitu loh Pak. Itu membingungkan. Iya. Nah, itu SKTBHK yang membicarakan kemarin itu Pak. Lalu tahun 2011 muncullah SK 7651. Itu SK pemisahan antara kawasan hutan Kepri dan Riau. Nah di situ Pak juga masih APL strip HPK. Nah di situ terjadi perubahan bahwa kawasan hutan Riau itu sekitar 7,2 juta hektar. Semuanya kawasan hutan. Di Riau Daratan saja. Iya, di Riau Daratan saja. Tapi dalam pembagian fungsinya itu tadi Pak, itu selain kawasan lindung, lalu ada hutan produksi ini dibagi lagi menjadi HPT, HP, lalu APL strip HPK. Ini yang unik. 2014 baru terjadi perubahan. Muncullah SK 673. Iya, itu di zamannya Pak Zulkifli Hasan. Disinilah terjadi banyak hal yang membuat kita merasa aneh juga gitu. Kenapa? Karena sebelum-sebelumnya itu banyak areal HPT itu dibebani izin-izin HTI. Padahal kalau kita mengacu pada PP 47 tahun 97 tentang rencana tata ruang nasional, HTI itu hanya boleh di HP, hutan produksi tetap, tapi ini masuk di hutan produksi terbatas. Nah, masuk kita ke landscape Tesonilo tadi, itu kan luasnya 337.500 hektar. Landscape-nya. Nah, landscape Tesonilo itu 337.500 hektar. Tahun 86 dari dokumen yang kami dapatkan, tahun 86 itu sebenarnya memang sudah dirancang untuk area konservasi. Kami menemukan lagi dokumen bahwa tahun 74 di landscape itu sudah dibebani izin HPH. Itu PT Primarta. Itu di bagian timur Pak. Nah di bagian barat 5 tahun kemudian muncul lagi HPH-nya Najap Makmur 90.000 hektar. Nah ini kan berarti sudah 210.000 hektar Pak. Gitu loh. Nah sisalah 125.000 hektar nih. Nah 2001 itu lagi nih niat agar landscape ini ada yang menjadi area konservasi. Itu ada SK-nya, suratnya Gubernur Riau yang kemudian ditujukan ke Departemen Kehutanan pada saat itu. Uniknya lagi, saat surat itu ada, ternyata di landscape ini sudah bermunculan izin-izin HTI. Di luar 2 HPH tadi? Di luar 2 HPH tadi Pak.
ini ada 13 perusahaan. Perizinan ini kalau kita bisa sampaikan, ini dimulai dari tahun 96 sampai 2007. Total luasannya itu 389.000 hektar. Nih, jadi kalau kita kelilingi yang 389.000 hektar ini, 153.000 hektar itu merangsek ke landscape Tesunilo tadi, Pak. Masuk dia. Sementara kan landscape Tesunilo ini HPT, bukan HP gitu. Nah, ini si 13 perusahaan. 13 perusahaan ini itu satu induknya. HPT. Itu loh, April. Iya. Lalu 13 perusahaan ini, Pak ya? iya, Pak. 13 perusahaan itu HTI semua, Pak? HTI semua, Pak. Itu. Yang terbesar itu perizinannya LLPP itu sekitar 159.000 hektar di areal itu. Jadi kalau kita mengacu pada regulasi tadi, Pak, yang PP 47 tahun 97, lalu masuk lagi kita ke PP 34 2002 tentang perizinan HTI itu, dan bahkan kita kalau masuk ke PP 33 tahun 90 tentang perencanaan kehutanan, izin ini salah. Kenapa salah? Karena perizinan HTI hanya boleh ada pada areal semak belukar atau tanah kosong. Kan itu, Pak. Apa pengertiannya? Areal yang tutupan hutannya maksimal 5 meter kubik per hektar dan diameter kayunya 10 cm. Dapatlah kami data yang dikeluarkan oleh Jikalahari, Jaringan Kerja Penyelaman Hutan Riau, bahwa di areal ini itu tutupan kayunya itu antara 87 sampai 108 meter kubik per hektar. Bagus ya? Masih bagus, Pak. Nah, karena ini untuk HTI, otomatis ini kan harus ditebang semua, Pak. Ya. Diganti kayu akasia. Karena saking suntuknya juga kami mikirin TNTN ini, kami coba hitung-hitung lah. Berapa sih kerugian kayu ini? Kalau kami pukul rata 94 meter kubik per hektar kali 153.000 dan harga kayu campuran waktu itu 550.000 per meter kubik, itu nilai uangnya 7,4 triliun, Pak. Tapi kan itu udah dibayar oleh perusahaan, maksudnya? Tidak. BPNBP untuk nilai ganti tegangan? Tidak, karena pada perizinan kan itu alang-alang semak belukar. Ya, tapi kalau ada yang keluar dari kayu dari situ, pasti kan ada izin BPKH-nya ya? Betul, Pak. Betul, ada IPK-nya. Ada IPK-nya, ada SAKO-nya. Ya. Tapi ini kan bukan HPH. Bukan HPH. Tapi dia sudah mendapatkan izin. Betul. Jangan. Tapi perizinan itu kan mesti pada areal yang tutupan kayunya maksimal 5 meter kubik per hektar. Kan gitu ya, Pak? Ya. Nah, jadi kami melongo lah melihat ini semua, dan kami hitung lagi, kami cari data lagi. Ternyata perizinan HTI ini di Riau, ini ada dua datanya, Pak. Kalau bersih Departemen Kehutanan itu 1,67 juta hektar. Kalau versinya Jikalahari ini 2,1 juta hektar. Semua areal ini berada di bawah dua korporasi besar, Sinarmas dan RABP. Nah, kalau kita mengacu pada tata ruang tadi dan perkembangan laju pertumbuhan penduduk di Riau, di mana lagi masyarakat Riau akan tinggal? Di saat selain untuk HPI tadi, HPH juga masih ada, lalu ada perizinan untuk perkebunan sawit itu 2,8 juta hektar, lalu ada kawasan lindung yang hampir 1 juta hektar. Jadi kalau kita mengikuti aturan itu semua, orang Riau itu tidurnya nggak bisa lagi melintang, Pak. Sudah harus berdiri begini, karena tidak ada lagi ruang. Masuk kita ke Taman Nasional Tesunilo tadi. Nah, di 2004 ini kan ditunjuklah di bagian timur, ditunjuklah menjadi Taman Nasional Tesunilo tahap 1. Taman Nasional Tesunilo tahap 1 ini adalah ex HPH-nya Inhutani. Sebelum Inhutani ada Dwi Marta. Nah, dalam perizinan HPH itu kami ada dapat
SKRK-nya, itu kayu-kayu yang 60 cm ke atas itu boleh ditebangi. Artinya kan kalau kayu sebesar itu kalau ditebang, yang kecil-kecil pasti ikut tumbang gitu. Nah, itu diberikanlah perizinan itu. Lalu kami cari tahu lagi nih Pak, apa sih syarat untuk menjadi taman nasional? Masuk lagi nih Pak, KPP 47 tadi. Kriteria untuk taman nasional. Kriteria untuk taman nasional ini adalah dia harus masih hutan alami. Lalu dia punya areal ketercukupan untuk areal inti, areal rimba, areal penyangga. Nah itu Pak. Berapa luas taman nasional tahap pertama ini? 38.736 hektar. Nah itu. Nah, kami cari tahu lagi, dapat juga data hasil inventarisasi BKSDA tahun 2006. Ternyata di area Taman Nasional tahap pertama itu tidak ada lagi Pak yang namanya hutan primer. Yang ada hutan sekunder 70% ke atas itu 10.000 hektar. Hutan sekunder 40-70% itu sekitar 8.000 hektar. Nah di data itu juga kami dapatkan bahwa areal itu sudah sekitar 4.000 hektar yang telah dikuasai masyarakat. Artinya sebelum areal itu ditunjuk menjadi taman nasional sudah ada masyarakat di sana. Kan gitu Pak? Kan keluar SK-nya nih, SK penunjukannya 522 atau 255? 255. SK 255 yang di dalam SK itu dikatakan bahwa Badan Planologi harus segera melakukan penataan batas untuk dikukuhkan. Tapi sampai 2009 di barat ditunjuk lagi Taman Nasional tahap kedua. Yang tahap pertama ini tak juga di tata batas. Kan itu Pak. Nah, yang di barat ini apakah ini hutan murni? Tidak. X HPH-nya Ganja Makmur. Ada lagi beririsan dengan HPH-nya si Raya Timber. Kan gitu Pak. Nah, luas yang dituju itu sekitar 44.000 hektar. Lalu dapat lagi kami data inventarisasi dari Balai Taman Nasional 2010. Ternyata di areal yang ditunjuk tahap 1 dan tahap 2 ini itu sudah lebih dari 28.000 hektar dikuasai oleh masyarakat. Persisnya itu 28.606,08 hektar. Itu sebelum ditunjuk ya Pak? Nah, penunjukan tahap pertama atau kedua? Tahap kedua ya. Nah, jadi ini juga tak kunjung di tata batas. Tadi kan penunjukan kedua 2009. 2011 lah baru dilakukan penataan batas. Ya Pak? Lalu kami cari tahu regulasinya. Ini kan dalam proses penataan batas mestinya para pihak yang akan berbatasan ini harus diundang untuk menentukan batas-batas hak masing-masing. Nah, lalu kami dapatkan juga lah pasal 22 PP 44 tahun 2004 tentang perencanaan kehutanan. Apa isinya pasal 22? Apabila proses penataan batas telah selesai dilakukan dan sudah tenggelam, tetapi masih ada hak-hak pihak lain di dalamnya, maka panitia tata batas harus menyelesaikan. Penyelesaiannya ada dua, engklap atau carikan lahan pengganti mereka. Definisi yang kami pahami, kalaulah proses penunjukan hingga pengukuhan areal itu dilakukan dengan benar, maka tidak akan pernah ada orang terjebak di dalamnya. Pasti diselesaikan, pasti dikeluarin gitu. Tapi ini dibiarkan, sehingga pada waktu tertentu, pada momen tertentu, inilah yang kemudian dilabel menjadi perambah. Gitu ya Pak. Nah, oleh karena safety atas areal ini juga tidak standar, maka orang-orang yang ingin berubah hiduplah katakan begitu, bisa dengan bebas masuk ke areal yang sudah dikukuhkan. Itu yang kami pahami Pak. Jadi boro-boro yang sudah ada di sana sebelum penunjukan, ya, yang datang kemudian saja itu seolah-olah
welcome to TNTN gitu loh. Nah, jadi kalau kemudian kehutanan mengatakan, oh itu ilegal karena itu sudah kawasan hutan, katanya begitu Pak. Ayo kita cek lagi bahwa sampai 2016 kawasan hutan Riau itu statusnya masih penunjukan. Nah kemarin kan ada perdebatan Pak, bahwa kalau sudah ditunjuk itu sudah sah. Jangan salah Pak, di pasal 14 Undang-Undang 41 itu dikatakan bahwa kawasan hutan harus dikukuhkan untuk mendapatkan kepastian hukum. Artinya, walaupun pengertiannya di Undang-Undang 41 itu kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan, tapi kan di pasal 14 jadi kunci. Harus dikukuhkan untuk mendapatkan kepastian hukum. Cara pengukuhannya gimana? Masuk kita ke pasal 15. Ada 4 tahapan: penunjukan, penataan batas, pemetaan, penetapan. Lalu apakah ini dilakukan? Petunjuk pelaksanaannya sudah ada di PP 44 kan Pak? Iya. Nah, kalau kita cek di pasal 16 sampai pasal 22 tadi, itu sudah jelas. Nah, jadi kembali ke yang Bapak katakan tadi, bagaimana memediasi ini? Kalau kami tidak dalam memposisikan diri sebagai peminta-minta atau pemohon belas kasihan, tidak, karena negara ini sesungguhnya sudah membuat regulasi yang bagus. Kenapa begitu Pak? Oke, sekarang kami membagi masyarakat yang ada di TNT ini menjadi 3 tipologi Pak. Tipologi pertama adalah mereka yang sudah ada di situ sebelum TNT ditunjuk. Oke, kita hitung berapa? Tipologi kedua, mereka yang ada di situ setelah TNT ditunjuk tapi belum dikukuhkan. Ini kan rentang waktunya panjang Pak. Nah, tipologi ketiga itu mereka yang tinggal di situ setelah Taman Nasional dikukuhkan. Nah, kalau sebelum ditunjuk dan setelah ditunjuk tapi belum dikukuhkan, itu regulasinya sudah jelas ada bahwa proses penataan batas kita menentukan hak mereka. Endingnya tadi ekor, kan begitu. Nah, lalu bagaimana nasib mereka yang sudah ada di situ setelah TNT dikukuhkan? Kita masuk pada PP 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan, ada di pasal 24 dan 28. Masyarakat yang, sebelum sampai di situ, PP 23 ini kan mengisyaratkan sanksi bagi masyarakat yang melanggar kawasan hutan yang sudah dikukuhkan. Kan gitu ya Pak? Nah, katakanlah itu sudah dikukuhkan, Taman Nasional Tesonilo-nya tadi. Di pasal 24 dikatakan masyarakat yang terlanjur menguasai lahan maksimal 5 hektar dan dikuasai minimal 5 tahun, dia tinggal di sana, maka masyarakat ini dimitrakan dengan konservasi, bukan diusir. Nah ini yang menurut kami sebenarnya negara sudah memberi solusi. Sekarang tinggal lagi mau nggak sama-sama sadar gitu loh. Mau nggak menjalankan, itu dia Pak. Lalu kenapa kami mengadu ke Komnas HAM? Kami sampai hari ini tidak pernah dikasih ruang untuk berbicara. Kami tidak pernah dikasih ruang untuk menunjukkan bukti-bukti kami, meskipun itu hanya secari kertas dari milik mama, gitu loh. Meskipun itu secari kertas dari, katakanlah, surat keterangan tanah dari desa. Ini kan surat keterangan Pak, bukan surat hak milik. Tapi kepala desa kami kan dikejar. Ini seolah-olah Anda mengeluarkan surat tanah di kawasan hutan. Padahal ini hanya surat keterangan sebagai dia kepala desa terhadap warganya, bahwasanya Pak, tanah saya ada di sini. Oke, kita buat surat keterangannya. Sempadan mengakui itu semua. Nggak ada masalah dengan sempadan. Tapi ini kan masuk ranah hukum jadinya gitu. Diproses dong Pak. Udah. Saat ini ada Pak, semua diproses. Itu loh. Nah, kenapa kami mengadukan ini? Pertama itu tadi kami tidak pernah dikasih ruang untuk berbicara. Kami nggak pernah dikasih ruang untuk menyampaikan apa sih yang menjadi pemikiran kami tentang itu. Nah, lalu makin kesini tekanan-tekanan juga kami
Tekanan-tekanan juga kami rasakan, mulai dari masuknya militer ke sana bersenjata laras panjang dan tenda ini rusak, nggak kayak daerah operasi militer. Ya, tadi video-videonya kami sampaikan. Nah, lalu anak-anak kami juga tidak boleh lagi mendaftar di sekolah-sekolah yang ada. Sebagai contoh, di desa Lubuk Kembang Tengah itu ada 3 dusun. Itu dusun Toro Jaya, dusun Toro Palembang, dusun Kuala Renangan. Di 3 ini ada 3 SD negeri, Pak. SD negeri. Ya, itu apa SK-nya semuanya ada. Kami nanti akan berikan. Itu tidak boleh lagi menerima murid baru. Alhasil, anak-anak kami ini mendaftarlah ke desa induk, ke ibu kota desa. Kalau di Jawa ini, Pak, kan luas desa itu kecil. Kami dari dusun Toro Jaya itu ke desa induk itu 2 jam, Pak. Gimana lah kami mengantar anak-anak ini 2 jam? Karena kalau puskesmas ada yang jadi korban nggak? Polindes, Pak. Nah, di sana belum ada puskesmas. Ya ada polindes lah, gitu bidan-bidan. Nah, jadi karena sudah terdaftar anak-anak ini di SD jauh tadi itu, mereka pengen sekolah. Inisiatif lah kemarin tanggal 14 itu inisiatif lah orang tua murid ini, tolonglah Bapak Ibu gimana anak kami sekolah. Itulah makanya dicarilah tempat, Pak, di bawah pohon sawit di luar area TNTN. Disitulah belajar. Lalu kami ditulis lagi, ini pencitraan, gitu loh. Karena apa, Pak? Di situ SD 20, SD 19, SD 21. Kan mereka tidak terdaftar di sana. Nah, tapi setelah viral, datang lagi nih, udah anak-anak masuklah sekolah. Ditumpangkanlah ini ke SD yang mestinya tadi bisa dia daftar di situ. Gitu loh, Pak. Nah, alhasil kami mengatakan, kalau bapaknya yang bermasalah dengan negara atau siapapun, yang bawa anak-anak jangan dibawa. Ya. Gitu, Jangan dikorbankan. Jangan dikorbankan. Nah, lalu yang berikutnya, buah-buah sawit kami itu di ultimatum pabrik-pabrik nggak boleh membeli. Ya pikiran negatif kami ya biar kami nggak bisa makan lagi, otomatis kan akan cari tempat baru, kan begitu, Pak. Nah, lalu ada lagi surat dari Satgas kepada PLN agar memutus listrik yang masuk. Nah, inilah cikal bakalnya kami melaporkan semua ini ke Komnas HAM, sehingga kami sangat berharap Komnas HAM bisa menjembatani kami dan mohon sangat juga kepada Komnas HAM, kami nggak perlu dikasihani. Jalankan aja regulasi itu dari telaah hukumnya ini melanggar, barulah ini ditindak. Ketika kami sudah di-Uber. Tapi ini 153 kan nggak masuk dalam TNTN. Betul, Pak. Dan kenapa ke TNTN tidak masuk, tapi di landscape TNTN dia mengakses keseluruhan. Iya, dia mengakses di situ dan dia juga melakukan pelanggaran hukum. Kenapa? Tadi saya udah sampaikan poin-poinnya. Yang gitu, Pak. Hutan habis dibabat. Kami masuk ke TNTN itu bukan membabat hutan, Pak. Itu ex-HPH. Itu loh. Nah, 153.000 hektar ini kan tidak ada manusia di sana, yang ada hanya tegakan pohon akasia. Boleh nggak itu diambil oleh negara 75.000 hektar? Biar kami hutankan. Dihutankan. Ya. Tapi sekarang HTI sudah. Ya, dia kami hutankan. Sudah kenapa harus dihutankan? Kan sudah ada tanaman pokoknya. HTI itu kan per 5 tahun ditebang, Pak. Jadi ditanam lagi. Monokultur. Iya, ya memang itu artinya maksud saya manajemen hutan kan begitu, ada hutan alam, ada hutan tanaman kan begitu. Hutan alam berarti kan? Iya. Artinya ya 153 kalau memang ini benar di bawah rezim HTI, itu kan artinya memang bukan kawasan terlantar, artinya memang kawasan pengelolaan ya, kelola dan itu HTI. Oke. Ya Nah, kan? kenapa untuk perusahaan bisa lahan seluas itu untuk kami yang hampir 30.000 jiwa, 40.000 hektar saja ini bermasalah?
Kan Ya itulah, ya itu bisa. Nah, bisa. itu. Nah, jadi kalaupun misalnya kami akan diganjar lah, dihukum. Biarlah kami hutankan 75.000 hektar tanah milik negara itu dari hasil sawit yang kami usahakan. Kami sanggup untuk mengumpulkan 500.000 per hektar per tahun, Pak. Yang penting kami tetap tinggal di tempat kami sekarang. Kami akan kumpulkan uang kami 500.000 per hektar per tahun. Itu setelah kami itu Pak ada 30 miliar satu tahun. Ya. Itu setara 2,5 miliar satu bulan. Terus maksudnya ini dikelola Bapak untuk? Itu dihutankan kembali yang 75.000 hektar itu. Taman nasionalnya direlokasi ke sini. Bukan masyarakat yang relok. Oh gitu. Itu. Oke. Itu ya Pak. Oke, cuma gini Pak Sis, kalau kita lihat tesonilnya dulu ya, kenapa dia ditetapkan sebagai taman nasional? Itu kan artinya ada nilai intrinsik, ada nilai-nilai konservasi lah kasarnya, yang memang harus dipertahankan. Ya, nilai konservasi itu bisa dari ekosistemnya yang unik, bisa karena ada satwa yang harus dilindungi, atau ada flora fauna ya. Nah kalau di sana apa sih sebenarnya Pak? Tesonil itu kenapa kok ditetapkan sebagai taman nasional gitu maksudnya? Di samping kriteria masalah hutan primer dan seterusnya. Izin Pak. Kalau dikatakan itu paru-paru dunia, ya kan, kayak makanan paru-paru dunia itu sudah di agensi internasional. Kami menemukan data dari Direktorat Jenderal Konservasi dan Ekosistem bahwa Taman Nasional Tesonil ini sama saja dengan 43 taman nasional lainnya di Indonesia, dan itu tidak ada diatensi oleh luar negeri. Enggak lah, dulu Kristen Port datang ke Serana Ucur di Belasan di Marang-Marang. Nah itu kepentingan Pak, bukan atensi sama seperti cagar biosfer yang dikukuhkan di Jeju, Korea Selatan pada Mei 2019 lalu. Itu kan cagar biosfer, diam siak kecil begitu. Ya saya dengar itu habitat gajah. Nah, jadi Pak, di data itu juga kami dapatkan, dan kebetulan saya 2004 sampai 2007 pernah liputan di sana. Kebetulan saya mantan Mapam Gatra. Saya beberapa tahun di Gatra. Banyak gajah dari daerah Bengkalis, dari daerah Rokan Hilir, itu dibawa ke sana. Karena itu mainannya WWF area itu. Iya. Itu loh Pak. Dan yang menggagasi itu menjadi taman nasional, dan bagaimana tukar gulingnya ini dengan Nanjak Makmur dengan grupnya Ihutani tadi Bimata itu. Ini kan yang menggagasi WWF di sana, gitu Pak. Gitu. Jadi kalau memang di situ banyak biota yang endemik lah, kenapa sih nggak dari dulu? Kenapa dikasih HPH di sana? Kenapa dikasih perizinan HTI di situ? HPH tadi kan di pinggir-pinggirnya loh Pak. Semua di tengah. Semua. HPH itu Semua Pak. Jadi gini. Tahap pertama itu ada peta nggak ya? Ada Pak, ada. Lupa soal tesonil itu udah. Ada, nanti saya share. Buat saya itu udah masa lampau udah lama. 174 itu. Jadi tahap pertama itu HPH-nya Bimata dan Ihutani. Ya Pak? Nah, tahap kedua itu HPH-nya Nanjak Makmur. Nanjak Makmur itu 19 tahun itu ngacak-ngacak area itu Pak. Kalau dulu ya, tahun 2015-an yang saya ingat gitu, itu dulu ada pemikiran skema warga masyarakat yang sudah di zona inti itu yang mau dipindah ke area HPH-nya Ihutani itu mestinya. Jadi relokasi. Karena yang zona inti itu kan memang pertimbangannya kan untuk habitat gajah kan. Iya. Tapi itu nggak dilaksanakan juga. Jadi gini Pak, kami juga punya banyak keterbatasan untuk menjelajah itu nggak itu ada zona inti atau tidak. Nah data BKSDA 2006 itu menjadi pegangan kami. Tidak ada di sana lagi, tidak ada lagi di sana hutan primer. Gitu loh. Yang ada hutan sekunder. Itu pun 10.000 hektar. Yang 70% up. 40% sampai 70% itu 8.000 hektar. Masih di kotanya. Masih ada sekitar 12.000 hektar lagi.
tutupan hutan itu. Nah, kalau dikatakan itu areal habitatnya gajah, semestinya konflik gajah akan tinggi di sana. Tapi kenapa yang tinggi di Bengkalis? Gitu loh, Pak. Karena area jelajah gajah itu, karena saya udah 50 tahun saya hidup di Riau, Pak. Ya, jadi area jelajah gajah itu ada 2 di Riau. Termasuklah di kampung saya di daerah Kota Batak namanya di Kampar itu. Terus tembus nanti dia ke daerah Petani, ke Bengkalis, ke Balai Raja. Nah, makanya di Minas itu ada PLG, Pusat Latihan Gajah. Lalu di Balai Raja juga ada. Tapi oleh kerja-kerja NGO ini tadi, ini kan diambil bawa ke TTM. Ada juga itu yang dibawa ke Taman Safari 2 di Bali. Bukannya di Lampung, Pak? Yang saya tahu di Bali, Pak. Dibawa ke Bali. Nah, jadi saya pikir kalau memang itu menjadi teramat penting, hampir 1 juta hektar loh, Pak, areal kawasan lindung di Riau, gitu loh. Dan bahkan areal kawasan lindung Senepis itu kan 400 ribuan hektar. Bisa untuk itu ya, bela gajah. Bisa direlokasi gajahnya ke sana. Gitu, Pak, yang menurut kami apa? Ataukah ada sesuatu di bawah tanah Tesonilo itu, gitu loh? Ada akar. Yang pasti yang pernah disampaikan juga yang saya dengar, yang datang ke sana itu tidak ada gajah, tapi banyak manusia juga yang datang ke sana. Pendatang baru itu yang sering disampaikan. Ya. Jadi sebenarnya kalau mau dilihat ya banyak kan itu adalah pendatang. Kami pikir, Pak, ini juga yang menjadi masalah. Ya mohonlah. Tapi ya maksud saya, artinya dengan Pak Aziz mengatakan ada 3 kelompok atau 3 kategori penduduk tadi, saya pikir itu sebagai dasar kita untuk menyelesaikan, saya kira. Sudah jelas. Iya. Artinya kelompok mana yang misalnya sudah ada sebelum itu dibutuhkan di kawasan kan, mana yang belum dikukuhkan kan, gitu ya, dan mana yang setelahnya. Saya kira itu dasarnya. Iya. Ya, dan ya tentunya tinggal nanti hitungan luasannya kan gitu ya. Iya. Luasan totalnya berapa, kemudian yang diokupasi atau yang ditempati warga masyarakat itu berapa. Jadi kembali lagi Pak Aziz, dari semua pembicaraan kita, nampaknya memang ya kita harus diskusi atau menyampaikan hal ini ke Satgas, ya kan? Dan nanti atas dasar data-data dan pengungkapan dari apa yang disampaikan oleh Pak Aziz oleh Komnas, saya akan sampaikan, akan kita perjuangkan ke Satgas ini kan itu, dan ke kehutanan pastinya kan. Ya ke kehutanan sebenarnya kita juga bisa menguji sebenarnya kepentingan atau urgensi kawasan ini dari Taman Nasional. Izin satu lagi, Pak. Izin satu lagi. Pembahasan begini, ini kan banyak juga bahasa, ini cukong, ini apa? Oh iya, mafia. Gitu. Kan mafia. Jadi ini kan kalau di kami jurnalis ini kan manage untuk mempercantik tulisan gitu ya. Kenapa? Karena itu tadi kalau memang aturannya harus sama rata semua, tentu kan penduduk negara ini kekayaannya hanya boleh maksimal 1 miliar, kan gitu tuh. Nggak boleh punya apa. Jadi soal dia banyak memiliki, dia banyak apa, saya pikir ini persoalan kedua. Tapi yang menjadi persoalan pertama, saya sebutir pasir pun saya nggak punya harta di KNTN, gitu loh. Nah, yang menjadi pembahasan itu adalah bagaimana kita betul-betul menghormati regulasi yang kita bangun sendiri untuk menjalankan instrumen di negeri ini kan. Itu aja, Pak. Jadi kalau belas kasihan itu nomor sekian, ini saja dijalankan, Pak. Itu alhamdulillah regulasi itu. Tapi tadi Bapak bilang saya harus jujur. Saya jujur mengatakan ini semua, nggak ada yang saya tambah-tambah, gitu ya. Dan kalau kemudian kehutanan mau jujur dengan apa yang dia lakukan, insya Allah ini beres, Pak. Tapi kalau egonya aja yang terus dipertahankan, lalu bersembunyi di ketiaknya Satgas, bersembunyi dia di UCK, nggak akan pernah selesai sebetulnya. Tapi gini Pak Aziz ya, dalam hal ya ini kemudian yang administrasi pertanahan kan, administrasi pertanahan kita kan juga mengatur mengenai batasan maksimal kepemilikan tanah. Betul ya. Kalau Jawa atau Pulau Jawa kan. Iya. Nah apalagi ini kalau oke lah misalnya harus kita akui awal mulanya sebagai tanah negara kan, bukan tanah adat.
Artinya kan ada redistribusi yang bisa dilakukan oleh negara dengan batasan-batasan maksimal luas. Nah, kalau memang itu artinya bisa dipahami bersama, ini menjadi dasar juga kita nanti untuk melakukan musyawarah dengan Satgas. Iya. Ya, jangan sampai saya cuma untuk menetralisir juga bahasa-bahasa atau narasi-narasi yang selama ini dikatakan di sana itu kan misalnya mafia, ya kan? Mafia dalam artian karena memang ya itu dikatakan tadi pendatang dari arah utara, saya masuk ke sana kan banyak sekali kan. Nah itu yang kemudian digoreng dalam artian menjadi narasi yang pendatang yang katakanlah tidak sah, kan itu yang menguasai dalam bentuk kebun-kebun sawit tadi kan. Nah kalau ini sekalian misalnya dikonsolidasikan, istilahnya ATBP itu konsolidasi, itu bisa kemudian diatur, ditata kembali supaya asas keadilannya itu ada. Sangat bisa dong Pak. Jadi artinya, tapi ya mohon maaf, berarti ada pengorbanan dari seseorang yang tadinya menguasai sekian puluh hektar, kemudian dikonsolidasikan untuk dibagikan ke masyarakat yang lain. Nah, jadi Perpu 56 tahun 60 itu kan sampai sekarang masih menjadi pegangan, masih hidup. Itu tentang batas maksimal penguasaan lahan pertanian. Itu kan 20 hektar plus 5 hektar. Itu ada. Jawa. Ada di 5 hektarnya bukan 20. Enggak, 20 hektar plus 5 hektar. Jadi kalau dia sudah beranak boleh ditambahin maksimal 5 hektar. Nanti bisa dicek di Perpu 56 tahun 60. Nah, kalau kita juga mengacu Undang-Undang 39 tahun 2014 tentang perkebunan, atau juga itu maksimal 25 hektar. Itu makanya kebun sawit yang maksimal 25 hektar hanya mengurus STDB, surat tanda daftar budidaya. Nah, ini kan negara ini luar biasa kalau menurut saya Pak. Semua sebenarnya sudah diatur gitu loh. Di Perpunya itu sudah ada batasan luas gitu. Nah, tapi kalau ini memang mau adil, ya mungkin yang pejabat yang punya tanah 3.000 5.000 hektar ya harus di ini dong, kan gitu kan. Saya tahu banget lah di Riau tuh gimana, di Kalimantan gimana Pak itu. Nah, itu makanya saya bilang tadi ini nomor 2 kali. Ketika substansinya ini sudah kita beresi, kan Bapak tinggal memasukkan empati. Tanah udah banyak kali, atau kurangi lah. Ini kan udah terlanjur diginiin Pak. Jadi sensitivitas kita itu sekarang lagi tinggi. Gimana kalau ini kita normalisir dulu? Ya kan Pak? Udah tenang semua, baru ini akan lebih terbuka masyarakatnya gitu. Ya maksud saya di samping masyarakat tadi, tapi terlindung nilai-nilai keadilannya gitu maksud saya. Iya. Karena sama-sama kan sebenarnya kan, sama-sama dalam artian yang menguasai. Penguasaannya itu sejarahnya bersama saya lihat. Ya kan? Jadi ya, mungkin nantinya bisa kita suarakan, rasa keadilan dan keadilan bagi warga bisa ada juga. Mungkin saya sampaikan dulu. Baik. Oke ya. Tadi sama izin aja ya Pak. Kalau ini kan ada tipologi deh Pak. Fase 1, 2, 3. Izinannya kalau yang di sini tuh yang fase 1, 2, atau 3 atau campuran atau gimana? Saya yang mengadu tergabung dalam masyarakat tentang ini. Gabung semua. Berarti fase 1, 2, 3. Iya. Terus berarti kan kalau yang saya tangkap juga tadi kan dikatakan bahwa ada penetapan dari sebagai kawasan hutan adat. Terus tadi ada masyarakat, terus ada kebiasaan bahwa untuk pendatang ada transaksi jual belinya kan ya Pak ya, berarti kan kalau yang tadi saya tangkap itu berarti untuk yang masyarakat di pasar 2 dan 3 ini harusnya mempunyai gitu ya Pak, semacam surat pernyataan jual beli dan sebagainya gitu, karena misalnya dia dari tanah adatnya telah dialihkan untuk pendatang untuk digunakan sebagai sawit atau rumah atau sebagainya gitu. Ada. Oke, itu kan karena kan kalau misalnya memang harus misalnya keterangan lewat mekanisme mediasi kan harus clear and clear gitu, ada bukti-bukti ini. Ada Pak. Nah, kalaupun yang sebagian itu tidak ada, saya pikir begini, bahwa pengakuan para pihak yang bersempadan itu, saya pikir juga patut kita hormati karena Undang-Undang 5 tahun 60 juga kan mengatur itu, gitu Pak. Kenapa itu terjadi? Mungkin jangankan di luar Jawa, di Pulau Jawa juga itu
masih banyak juga yang tidak memiliki alas hak walaupun sudah turun-temurun gitu ya. Nah, sepanjang dia mengusahakan di situ, dia ada di situ, lalu dia bagus dengan sempadannya, saya pikir mohon izin ini layak untuk kita ajak dalam perundingannya gitu. Kecuali dia sudah bacot-bacot dengan sempadannya, ini udah lain cerita gitu Pak. Nah, tipologi tadi itu kami di Forum Masyarakat Korban Tata Kelola Hutan dan Pertanahan ini tergabung semua, gitu. Kami nggak memungkiri seperti yang dibilang Pak Radianto, oh ada yang tanahnya luas, ada, gitu loh. Tapi kami nggak bisa saya ukur harta Pak Radianto sama harta saya, karena mangkok rezeki kita beda, kan gitu. Apalagi misalnya kalau yang dari Jawa, dia jual tanahnya di Jawa Pak, setengah hektar aja dijual tanah di Jawa, itu sudah dapat 100 hektar di Sumatera, dapat 150 hektar di Kalimantan. Kan itu fluktuasi harga tanah itu gitu. Kalau di Sumut tanah sudah mulai mahal, jadi kalau dijual di sana 1 hektar bisa dapat di Riau 10 hektar, gitu Pak. Tapi tujuan mereka semuanya satu, ingin berubah hidup. Hanya itu Pak. Kalau kemudian ternyata harga sawit tiba-tiba melambung, ya rezekinya lah itu. Gitu Pak. Yang kami pahami gitu. Jadi hal-hal semacam ini terkadang membuat kami miris ketika pejabat daerah atau pejabat provinsi atau pejabat pusat mengatakan ini para pendatang lalu penduduk ilegal. Ini kan memecah belah bangsa ini namanya Pak. Rohingya itu banyak kali datang ke Riau Pak. Kenapa disambut karpet merah? Ke Aceh juga Riau. Ke Riau banyak Pak. Ada masuk. Banyak Riau Pak. Belum lagi yang dari Palestina, dari Suriah. Banyak. Itu dikasih karpet merah loh. Bisa masuk ke mall. Merah putih ya. Lalu kami ini Nah kiri. rakyat kiri gitu loh. Oke Pak Sis. Ya, semuanya sudah kita catat ya. Nanti kita tindak lanjuti. Coba sebentar. Yang data-data secara lengkap ya, menurut saya jumlah kakak luasannya saya ada di daftarnya Pak ya. Sedang berproses Pak yang rigidnya. Rinciannya itu ya. Nah, kalau data sementara kita ada. Yang agak apa ini kan begini. Data luasan penguasaan lahan gitu ya. Kalau data penduduk sih nggak terlalu sulit kita. Betul. Nah, jadi kami juga harus membangun cara-cara terbaik juga Pak untuk mengetahui berapa luas kebunmu. Kan gitu kan Pak. Nah, Karena belum pernah dilakukan inventarisasi kan sebenarnya. sebagian ada Pak. Gitu. Nah, lalu kami juga tidak memungkiri dia misalnya tinggal di Pekanbaru, dia ada kebun di situ, itu kita nggak mungkiri gitu. Nah, apakah itu haram? Menurut saya tidak. Karena memang nggak mungkin Pak Prab nggak punya tanah misalnya di luar. Tapi kalau masuk regulasi, kalau bisa konsisten regulasi itu namanya absentia kan gitu. Ya. Ya. Kan nggak boleh kan. Ya harus. Ya, Orang susah nggak boleh dulu Pak, orang kaya boleh, pejabat boleh kan. Pak Ajis tadi kan saya salut Pak Ajis ini apa aturan kan masalahnya kan. Bicara masalah aturan, ya tadi saya bilang kan absensi itu di Indonesia banyak memang. Tapi aturannya kan bisa nggak boleh. Oke, Ini Pak.